Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami coba akan mempresentasikan mengenai proyek akhir untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andri Maulana MKom. Baik, untuk proyek akhir ini kami dari kelompok untuk soal di nomor 2, yaitu untuk anggotanya ada saya sendiri Muhammad Angga Ramdhani NIM 122000222. Kemudian ada Ramadan Nugroho Satrio Wibowo dengan NIM 122000195. Kemudian ada Yanuari Hulu NIM 122200221. Kemudian yang terakhir ada Septiaman Harepa NIM 122000156. Oke, untuk soalnya sendiri, untuk soal di nomor 2 ini ada 4 poin pengerjaan, di mana untuk poin pertama adalah konfigurasi dasar IP dan DNS. Ini akan dijelaskan nanti oleh dijelaskan oleh Yanuari Hulu. Kemudian untuk konfigurasi dasar root dan NAT ini nanti akan dijelaskan oleh Septiaman Harepa. Kemudian untuk konfigurasi dasar DHCP server nanti akan dijelaskan oleh Angga Ramdhani. Kemudian untuk blok jaringan nanti akan dijelaskan oleh Ramadan Nugroho Satrio. Oke, langsung saja pada poin yang pertama untuk penyelesaiannya. Baik, perkenalkan nama saya Yanuari Hulu dengan NIM 122000221. Saya dari kelas 12 3B01. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek akhir praktikum jaringan komputer. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New. Kemudian kita kasih nama Mikrotik, misalkan Mikrotik. Kemudian ada, dan di next, kemudian kita sesuaikan ya, next, terus next. Kemudian kita masuk pada bagian setting. Terus kita pilih network, soalnya ada adapter 1, adapter 2 nya centang. Kemudian kita pilih yang terminal network, kemudian adapter 3 nya centang internal. Kemudian kita ke storage, kita klik empty, terus kita pilih yang di ujungnya ini, kita arahin ke Mikrotik ISO, kemudian oke. Kalau udah, kita masuk pada start, klik start sambil menunggu. Di sini kita akan menunggu prosesnya sampai selesai. Loading. Kemudian di keyboard kita tekan huruf A, I. Oke, kita pilih S1E. Kita tunggu proses sampai selesai. Kalau udah, kita jangan enter dulu,
kita pilih device, kemudian optical device, kemudian kita pilih remove, kita klik, kemudian kita close, baru kita enter. Nah, kita nunggu dulu ya guys. Nah, login dan dulu kita masukin admin, passwordnya. Oke, kita enter. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Winbox-nya. Jadi kita ngatur lewat Winbox-nya. Nah, ini IP address-nya. Next. Kalau udah oke, terus kita ke sistem. Ya, kita kasih name kita, user. Ini kita ditambahin 122000221. Terus kita pilih yang full, apply, terus oke. Kalau udah, kita keluar dulu, terus masuk lagi ke inbox-nya, terus login pakai NIM, kita taruh NIM kita 122000221, passwordnya, terus oke. Terus sekarang kita setting IP-nya, terus address tambah, di situ kita masukin IP address-nya. 192.168.137.10. Terus networknya, sorry ini 24 ya. Networknya kita kosongin, terus kita pilih ada 1, apply, baru oke. Tambah lagi addressnya buat yang ether 2 10.10.10.1 garis miring 24. Networknya kosong, kita pilih ether 2, apply, terus oke. Terus kita tambahin terus addressnya lagi 11.11.11.1/24. Ini buat yang PDHCP server. Kemudian networknya kosongin juga, terus kita pilih ether 3, apply, baru oke. Kemudian kalau udah gini ya tinggal DNS-nya. Kita geser dulu, kita pilih DNS. Ini kita pilih DNS yang TSP-nya 192.168.137.1. Oke, connect ke internet ya. Oke, pada adapternya kita pastiin dulu VirtualBox-nya. Nah, alamat IP-nya harus ini ya, harus sama ya, 192.137.168, penting sama. Oke. Oke.
Terus kalau udah, kita coba tes ping pakai new terminal. Oke, ping 10.10.10.1. Nah, ping 192.168.137.1. Oke, tiganya ping Google. Setelah masuk di bagian ini, kita masuk di bagian setting networknya. Adapter satunya kita masukin host only. Nih kita tambahin LOL. Adapter 2 nya kita masukin internet network ya, masukin nama enter 1 LOL. Adapter 3 nya sama, kita masukin internet network juga, internet 2 LOL. Baru setelah ini kita masuk di storage empty, kita tambahin yang mikrotik 6,48, baru oke. Setelah itu baru kita start. Nah, baru kita klik A di bagian keyword, baru Y, terus Y. Udah, kita tunggu sampai 100%. Setelah itu baru kita enter. So, di device kita remove dulu force amount, enter. Nah, baru login kayak biasa ya, pakai admin no. Nah, setelah ini baru kita buka bagian Winbox ini, kita konekin dulu. Ntar ini kita ubah. Oke. Setelah itu kita masuk di bagian sistem ya, bagian usernya. Kita tambahin NIM-nya, kita masukin 122.0.0156. Grupnya kita fullin. Play, baru oke. Nah, setelah itu ini kita tambahin biar di bagian atasnya ini berubah jadi NIM kita. Kita tambahin, kita masukin yang baru, kita login. Bagian loginnya 122.0.0156. Passwordnya kosongin, dah, baru oke. Setelah itu di bagian IP kita masuk di bagian ini 192.168.10 ya. Baru enter 1.
apply oke. Terus kita tambahin, kita masukin 10 ini header 2 apply oke. Tambahin lagi 11 interface nya header 3 apply baru oke. Nah setelah itu kita masuk di bagian ini DNS ya, DNS nya servernya kita tambahin 192 168 137 1 ini. Terus kita klik ini, kosongin, allow remote, terus play baru klik oke. Setelah itu kita masuk di bagian ini, bagian router ya, router tambahin ya, kita kosongin gateway-nya, kita tambahin 192 168 137 1 1 itu kita apply oke. Kita tambahkan. Setelah itu kita masuk di bagian ini variable, NAT-nya kita tambahin, NAT-nya untuk interface-nya header 1 out interface, baru kita masuk ke action tambahin di make query baru apply oke. Nah, setelah ini kita masuk di bagian kita ping ya, di bagian new terminal. Kalau udah terhubung apa belum, ping google.com. Nah ini udah otomatis terhubung. Jadi begitulah caranya kira-kira. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Ramdhani, NIM 122000222 dari kelas 12 3B 01. Pada kesempatan kali ini kelompok kami telah memilih soal di nomor 2, di mana untuk poin-poin pengerjaannya sendiri terbagi menjadi 4 poin pengerjaan soal ya. Yang pertama yaitu setting IP address dan juga setting DNS. Kemudian poin 2 adalah setting router dan juga NAT. Kemudian yang ketiga adalah setting atau menambahkan server DHCP agar si klien bisa mendapatkan IP address secara dinamis atau secara otomatis. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah blok jaringan dari IP address tertentu ya. Baik, pada pengerjaan kali ini saya menggunakan bantuan dari VirtualBox seperti biasa. Kemudian untuk settingnya sendiri nanti kita menggunakan Winbox ya. Oke, untuk mikrotik virtualnya sendiri saya menggunakan 3 adapter network, dimana untuk adapter 1 yaitu host only adapter virtual host only Ethernet, ini untuk mendapatkan IP dari ISP. Kemudian adapter kedua adalah untuk internal network untuk share jaringan ke klien 1. Kemudian adapter 3 itu internal network juga untuk share jaringan ke klien kedua. Untuk mempersingkat, sebelumnya saya sudah merunning mikrotiknya. Oke, saya langsung buka saja mikrotiknya. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, lanjut kita gunakan Winbox untuk pengaturannya. Nah, sesuai regulasi bahwa untuk login usernya sendiri menggunakan dari NIM mahasiswa ya, dimana untuk NIM mahasiswanya sendiri saya kebetulan di 122.00222. Oke, baik, langsung konekkan saja. Oke, sudah masuk ya. Nah, langkah pertama yaitu kita memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. Kita masuk di tab IP, kemudian address seperti biasa kita tambah. Address-nya kita masukkan di 192.168.137.10.
Terus jangan lupa garis miring 24 dan interface kita arahkan di Ether 1. Jika sudah apply, terus kemudian oke, kita tambah kembali IP address sesuai dengan topologi, bahwa untuk IP kedua yaitu menggunakan 10.10.10.1 garis miring 24 dan interface-nya Ether 2. Apply, oke. Satu lagi di 11 kebanyakan. Garis miring 24, kemudian ethernya arah di Ether 3, arahkan, kemudian apply. Jika sudah oke. Selanjutnya kita akan masuk atau memasukkan DNS server ya, dimana untuk DNS ini sendiri yaitu DNS yang kita dapatkan dari ISP. Nah, jika pada kasus ini kita akan menggunakan VirtualBox ya, maka host only-nya juga kita virtual ya. Kita pastikan dahulu aja ini untuk adapternya. VirtualBox-nya kita sudah mendapatkan IP 192.168.137.1. Nah, seperti yang dilihat ya. Oke. Jika sudah, kita close kembali, kita masuk pada biblioteknya Winbox. Kemudian kita pilih 192 nih. Kemudian jangan lupa dicentang allow remote request-nya. Jika sudah, klik apply. Langkah selanjutnya yaitu mengatur routes-nya ya. Nah, di tab routes kita pilih tambah. Nah, untuk destination address-nya kita kosongkan seperti ini, seperti default-nya. Kemudian di gateway-nya kita masukkan IP yang dari ISP titik 1. Kemudian apply dan pastikan di sini reachable Ether 1 ya. Jika sudah, klik OK. Ini sudah AS. Ini tandanya sudah oke. Kemudian selanjutnya adalah firewall. Kita pilih NAT, kemudian plus. Nah, untuk di tab generalnya pastikan chainnya ini di src NAT, kemudian di out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Jika sudah, kita ke action. Di action kita pilih masquerade, kemudian centang apply. Jika sudah oke. Nah, selanjutnya sebelumnya di proses ini seharusnya kita harus bisa ini ya, ping ke internetnya ya. Coba kita cek dulu apakah ini sudah tersambung ke jaringan atau belum. Oke, sepertinya sudah ya, menunjukkan sudah bisa ping ke google.com, artinya ini sudah bisa sambung ke internet. Kemudian selanjutnya yaitu mengatur DHCP servernya. Nah, pada tab DHCP server kita pilih DHCP setup, dan ini arahkan untuk Ether berapa kita alokasikan. Kebetulan saya ada di Ether 3 ya untuk DHCP nya. Jika sudah, kita klik next, gateway nya next. Ini alokasi untuk berapa banyak, 25 aja cukup. Sebagai contoh saja kita next kembali dan server sudah oke. Oke, untuk DHCP server setupnya sudah selesai. Sekarang kita cek di komputer klien apakah sudah bisa mendapatkan jaringan internet atau belum. Kita sebelumnya saya sudah menyediakan dua virtual OS ya, dimana saya menggunakan Linux sebagai OS nya. Oke, kita masuk saja pada internetnya, kita buka dua-duanya dahulu, 1.2.456. Oke, jika sudah, kita pilih di tanda colokan RG ini ya, kemudian kita edit koneksi, pilih wire connection, terus setup, pilih di IP version 4 settingnya, kita klik. Nah, di sini metodenya manual ya, sesuai dengan topologi kita gunakan IP address di 10.10.10.10.10, kemudian subnet max-nya di 255.255.255.0. kemudian di gateway-nya di 10.10.10.1 dan secondary DNS servernya di 192.168.137.1. Jika sudah, kita save, kita keluarkan dulu, kita refresh dahulu agar perubahannya dapat dilakukan. Oke,
sepertinya ini kita connection information dulu, kita cek untuk IP address-nya. Oke, sudah 10.10.10. Kita coba ping Google di client. Oke, sudah bisa ya. Untuk IP address secara statis atau secara manual ini sudah cukup berhasil. Kemudian kita akan coba cek di komputer klien dengan metode IP secara DHCP. Seperti biasa kita pilih di jaringannya, kemudian edit koneksi, pilih wide connection, kemudian setting. Untuk IP-nya kita pilih di IPv4 setting, kemudian metodenya kita arahkan ke DHCP server. Kalau tadi manual, sekarang ke DHCP server, klik save. Kemudian kita cek untuk jaringannya, apakah jaringannya sudah IP secara dinamis atau belum. Next information. Oke, sepertinya sudah ya. Untuk IP address-nya sendiri sudah mengarah ke 11.11.11.22, itu artinya sudah oke ya. Untuk lebih memastikannya lagi, kita langsung juga ping ke Google. Oke, ini menunjukkan bahwa IP address kita, bahwa klien kita sudah bisa mendapatkan internet secara dinamis ya, atau secara DHCP. Baik, mungkin untuk penjelasan soal di poin ketiga ini cukup sekian. Untuk poin 4-nya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Nugroho Satrio Wibowo, NIM 122000195 dari kelas 12 3B01. Sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 yang terakhir, yaitu blok jaringan 10.10.10 agar tidak bisa ping ke 11.11.11. Nah, sini saya menggunakan adapter pada rootnya. Adapter yang pertama yaitu host only, kemudian yang adapter yang kedua dan yang ketiga itu pakai internal network untuk client 1 dan client 2. Baik, yang pertama kita pastikan dulu IP, DNS, root, dan DHCP serta NAT-nya dulu yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Itu sudah berhasil pada device saya. Kemudian saya akan melanjutkan. Yang pertama, buka client. Nah, terus setelah client kita buka control panel. Kemudian pilih system and security. Kita pastikan Windows firewall-nya sudah di-off-kan semua. Caranya di sini turn Windows, kemudian turn off Windows firewall. Dua-duanya di turn off. Kemudian kita balik lagi ke network and internet, change adapter setting. Kemudian kita cek di sini IP-nya client 1 yaitu 10.10.10.10. Saya menggunakan angka terakhirnya 10. Ini saya menggunakan dengan cara manual, memasukkan IP-nya secara manual sini. Nah, sedangkan untuk client 2 saya menggunakan secara automatikal. Kita cek IP-nya. Nah, IP-nya 11.11.11.11. Kita mulai buka komennya. IP config dulu. Sudah. Di sini IP-nya 10.10.10.10. Kita coba ping ke 10.10.10.1 ke gateway-nya terlebih dahulu. Nah, di gateway-nya kita berhasil dapat ping-nya. Kemudian kita coba 10.10.10.10. Ini juga berhasil. Kita coba kita ke client kedua. Kita coba dengan hal yang sama.
ping IP konfigurasi dulu, kemudian kita ping IP-nya dia sendiri. Yang titik 1 berhasil, kemudian pakai IP-nya dia sendiri yang titik 11. Ping 11.11.11.11 berhasil juga. Sekarang kita coba ping ke IP-nya klien 1 10.10.10.10 berhasil. Kita coba hal yang sama, maaf, ping 11.11.11 di klien 1 juga bisa. Nah, bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk blokir jaringan tersebut, yaitu menggunakan firewall. Sini kita tambahkan dulu, kita masuk ke generalnya, kita pakai forward. Untuk blok jaringan sesama klien, kita pakai forward. Kemudian masukkan search address ini dari mana. Kita dari 10.10.10.0 garis miring 24, yang ini artinya semua. Terus untuk ke 11.11.11.0 garis miring 24 kita ICMP, pakai protokol ICMP itu ping untuk melakukan tes ping. Nah, ini dari 10.10.10.10 ke 11.11.11.0. Ini yang dimaksud kalau dalam ilustrasinya dari gedung 10 mau ke gedung 11 melakukan tes ping. Kemudian apa yang terjadi? Kita pakai action drop yang artinya tidak diperbolehkan. Play. Jadi nanti akan yang terjadi adalah dari IP 10.10.10 berapapun ke IP 11.11.11 berapapun itu bakalan violet atau nanti kalau di ping timeout. Kita coba IP config-nya dulu. Config. Nah, ini IP 10.10.10, kita coba ping 11.11.11.11, hasilnya timeout. Ya, kita sudah ngeblok agar dari IP 10.10.10 tidak bisa ke IP 11.11.11. Dengan cara tadi search address-nya, karena 10.10.10.0 itu adalah semuanya. Sedangkan kalau ping ke dia sendiri masih bisa. Kita coba ping 10.10.10 ke klien 2. Nah, ini tidak bisa request timeout karena sudah diblokir. Jadi kalau memblokir dari 10 mau ke 11 itu diblokir, maka dua-duanya akan terblokir, tidak bisa saling ping. Sedangkan kalau mau ping ke IP-nya sendiri, ping 11.11.11.11 masih bisa, sama seperti yang sebelum di klien 1. Kita buat dari forwardnya 10.10.10.0 ke 11.11.11.0. Ya, ilustrasinya yang seperti yang tadi saya jelaskan, dari gedung 10 mau ke gedung 11 melakukan tes ping ICMP, dan hasilnya tidak boleh atau diblokir gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk ping google.com. Saya pastikan. Nah, sini saya pastikan bahwa walaupun memblokir jaringan,
koneksi internet tetap ada, tidak berpengaruh pada koneksi internetnya, karena yang diblokir itu IP address untuk para klien. Nah, saya coba untuk browsing ke klien 2 google.com. Nah, sini bisa. Untuk ke klien 1 juga saya coba. Nah, Nah, di sini juga bisa. Jadi dari klien 1 dan klien 2 sama-sama bisa akses koneksi internetnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.